memaafkan. Oke, kita diskusi masing-masing 1 menit atau 2 menit. Jadi asik. Kita bikin sepakatan Ya, dulu. nggak apa-apa. Silakan sampaikan aja berapa. Ya monggo. Silakan Anda aja, bilang silakan aja kalau udah selesai, Bang Alik. Anda 2 menit, saya 2 menit boleh. Yuk kita bedah. Izin, kalau saya nggak mau untuk membongkar-bongkar, membedah-bedah ajaran yang tidak saya imani. Ya, kenapa? Saya menghargai. Saya menghargai pendapat-pendapat Muslim. Kalau memang Yesus dipandang sebagai Rasul, monggo, ya kan? Sebagai Nabi, oke lah. Saya di sini mencoba dengan bahasa yang dangkal, pengetahuan yang dangkal. Saya akan ajak panjenengan semua diskusi. Apa itu Injil sih sebenarnya? Itu dulu. Silahkan. Baik. Dalam versi Al-Quran, Injil itu adalah ketetapan atau kitab yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam yang mengandung hikmah, keterangan tentang pengajaran dari Tuhan. Kalau di Bible itu kita persiakan sebagai kabar baik. Sebenarnya lebih tepatnya itu adalah wahyu dari Tuhan untuk mengajari umat manusia agar manusia kembali kepada ajaran yang benar, yaitu mentauhidkan Allah, dan itulah yang dipanggil sebagai Injil, berupa kabar gembira sukacita kepada manusia. Begitu, Bang Alex. Oke, Al-Hidayah, kalau udah selesai bilang silahkan gitu ya. Sepakat. Silakan. Oke, terima kasih. Saya minta maaf karena saya di pinggir jalan, jadi mungkin kadang ada motor lewat ngeng gitu ya, jadi terganggu. Nggak apa-apa. Oke, pertanyaan saya begini dulu Pak Al-Hidayah ya, yang saudaraku ya. Dulu jadi Kristen berapa tahun? Boleh tahu? 22 tahun Bang, saya dibaptis 1994. Oke, puji Tuhan ya. Panjenengan udah membaca dari kitab Kejadian sampai Wahyu selesai? Alhamdulillah, Bang Alex boleh tanya saya dari perikop manapun, kalimat manapun dari 87.000 ayat itu. Silakan. Oke, saya tadi mendengar bahwasanya Injil demikian menurut Al-Quran. Itu sekali lagi saya hargai. Boleh saya tahu penegasannya sekali lagi, apa itu arti Injil? Tadi belum tepat, saudaraku. Injil itu adalah wahyu, perintah dari Tuhan dalam Al-Quran kepada Nabi Isa untuk mengembalikan manusia, umat manusia itu adalah kitab wahyu dari Tuhan untuk mengajak manusia kembali kepada ajaran mentauhidkan Allah. Jadi kalau Musa juga diberikan Taurat, itu bukan hanya isinya Taurat, tetapi isinya yang terkandung dalamnya adalah mengajak manusia kembali kepada ajaran tauhid, mentauhidkan Allah. Nah, kalau di Bible itu kalau tidak salah itu kabar baik katanya. Dan Injil itu adalah Yesus. Injil itu adalah Yesus, kabar baik. Kemudian kalau dalam Al-Quran mentauhidkan. Nah, lalu pertanyaan saya, apa tujuan Injil diturunkan bagi manusia? Baik. Tujuan Injil, tujuan Al-Quran, tujuan Taurat, tujuannya apa? Sorry Bang Alex, agak noise. Tidak fokus kita kalau noise. Kita urunut aja lah. Tujuannya Injil Taurat. Saya bahas Injil. Tujuannya Zabur. Semua kita itu aja Bang Alex. Silakan. Tujuannya Zabur, tujuan Injil, tujuan Al-Quran itu diberikan kepada Nabi adalah supaya agar manusia mengenal siapa sesungguhnya Sang Pencipta, dengan cara apa pengabdian kepadanya dan apa perintah ketetapan yang dari Tuhan. Begitu. Itu berupa kabar sukacita dari Tuhan kepada umat manusia. Saya mohon maaf ya kalau beda jauh itu. Pantesan panjenengan menjadi mu'alaf. Karena panjenengan... Ini saya tidak bertanya sama Anda loh Alex. Saya cuma suruh kamu bertanya dan saya jawabnya. Sekarang coba kamu pula yang kasih tahu sama kami. Oke, apa yang kamu maknai dengan Injil atau kitab dari Tuhan itu? Oke, dengarin ya. Ini sebelumnya saya juga bukan Kristen ya, tapi saya bukan termasuk murtadin karena saya dulu orang Jawa. Iman saya, keyakinan saya, leluhur ya, kepercayaan. Saya menjadi Kristen tahun 2000. Ya, puji Tuhan, usia saya udah 58. Jadi 24 tahun yang lalu lah, kira-kira begitu.
Saya mau perjelas kepada teman-teman, Injil itu bukan sekedar kabar baik. Injil itu adalah cara kita, cara manusia ya untuk kembali. Maaf, ini ada motor-motor. Saya kalau ada motor agak ini terganggu suaranya. Untuk kembali kepada rancangan semula. Ketika Tuhan menciptakan pertama kali manusia. Tulus bagi Waduh, Gitu. itu langsung Ya. udah nyambung Bang. Oke. Ya memang belum. Kamu belum, jangan bilang tidak. Kita ya katakan ya, tidak katakan tidak. Iya, Orang Kristen tidak boleh bersumpah. Ya katakan ya, tidak katakan tidak, selebihnya daripada si jahat. Itu penegasannya di situ ya. Monggo, silakan. Terus nyupuh nih. oke. Begini ya Bang Alex, saya kasih tahu Anda. Kenapa tidak nyambung? Apa yang saya utarakan tadi itu sudah benar. Bahwa Injil apapun, kitab dari Tuhan itu hanya pokok dasarnya adalah mengembalikan manusia kepada Sang Pencipta, mentauhidkan dia dengan ajarannya. Nah sekarang ketika Anda mengatakan bahwa Injil itu adalah memberitakan tentang penciptaan langit dan bumi, mohon maaf Bang, ada namanya penciptaan langit dan bumi yang 4 Bible itu, ayat 4 kanonik itu? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ada penciptaan langit dan bumi? Ada? Aku enggak. Enggak ada kan? Enggak ada Aku itu sih, Bang. bentar. Ya dengar dulu. Ini bukan saya Oke. bertanya dan kamu jawab. Oke. Saya cuma minta Silakan. kamu dengar bahwa apa yang saya utarakan ini benar adanya. Karena Ya, saya di sini Bang, silakan. tugas saya di sini sebagai seorang yang pernah Kristen, tugas saya kemudian adalah mengajari Kristen tentang Bible juga. Nah sekarang Injil yang kamu bilang tentang penciptaan, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dia ada menceritakan tentang penciptaan langit dan bumi. Karena penciptaan langit dan bumi ini ditemukan hanya di sebuah kitab, yaitu Torah tertulis, Musa, Keluaran, Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, dan Imamat. Injil yang ada sekarang, yang dibilang Kristen Injil itu, hanya menceritakan Yesus menjadi Tuhan katanya, dan Yesus dipukul Tuhan katanya, dan Yesus makan ikan goreng katanya, dan Yesus lahir sebagai Tuhan katanya, dan Yesus menjadi Tuhan katanya, dan boleh makan babi katanya, dan tidak perlu sunat katanya. Itu yang ada sekarang. Sekarang Bang, kalau untuk menyambung, coba. Menurut Anda, apa itu Injil? Silakan. Oke, cukup. Oke, saya sabar menunggu. Saya ingin bicara. Ketika Anda bicara, saya nggak potong. Ya, sepakat dulu ya. Sepakatin dulu teman-teman. Tapi kasih nyambung dong, dan tidak nyambung nanti karena Iya. kita mengajari di sini. Begini, Kita sabar. edukasi di sini. Sabar ya, sabar. Saya Iya, nggak iya, heran. Saya nggak heran ketika Anda menjadi mualaf. Nggak heran Memang saya. kewajiban kami Bang sebagai pengikut Yesus, kewajiban kami itu. Tuh, jangan dipotong kan. Kalau dipotong saya diem aja deh. Oke, silakan, ya. silakan. Sepakat ya. Injil adalah cara Tuhan sekali lagi untuk mengembalikan manusia yang berdosa kembali seperti ciptaan semula. Manusia yang lama si Alek sudah mati dan menjadi ciptaan yang baru. Ya, jadi kalau di dalam Islam itu kembali ke fitri. Izin, saya tadi tidak pernah ngomong tentang penciptaan langit dan bumi, enggak ada. Anda sendiri yang mungkin, maaf saya kurang jelas ya, saya minta maaf. Silahkan. Jadi jelas ya, Injil adalah cara Tuhan untuk mengembalikan manusia menjadi ciptaan yang baru. Artinya manusia yang lama, yang berdosa, ya, itu menjadi manusia-manusia yang dibenarkan oleh Allah Bapa, dikuduskan. Hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Hendaklah kamu sempurna karena Baik. Bapamu di surga sempurna. Jadi jelas ya, Injil jelas ya. Jadi tidak didegradasi. Ya, teman-teman Kristen juga seringkali yang mendegradasi sehingga mudah sekali menjadi perdebatan yang nggak masuk, nggak ada manfaatnya teman-teman. Yuk kita diskusi sama-sama. Saya tidak punya target apapun,
teman-teman muslim, silahkan lakukan ibadah kalian dengan benar, dengan baik. Gitu. Saya nggak ingin merubah satu orang pun yang Islam jadi pindah Kristen, enggak. Karena saya nggak punya kuasa. Silahkan. Asik tau diskusi sama Pak Alek ya. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam, Pak Ustadz ini ya. Khusus orang muslim ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Filipus nih muslim apa Kristen, Bang? Mantan oten saya. Oke. Baik. Saya tanggapi sebentar ya, teman-teman. Alhamdulillah. Bang Alex, bersabar ya Bang Alex ya. Boleh ya? Silahkan. Boleh. Baik. Di sini teman-teman, kita sudah sangat jelas mendengar narasi penyampaian daripada Bang Alex bahwa yang namanya Injil itu adalah mengembalikan manusia ke dalam kehidupan yang baru. Ingat Bung Alex, saya tekankan pokok yang paling utama, saya kembalikan kepada hujah saya yang awal-awal. Kita jadi gontok-gontokan begini sampai pagi begini karena Kristen itu mengikut cerita-cerita Paulus yang mengarang-arang buku dari Yunani dengan penulisnya adalah Lukas untuk kemudian menjadikan sosok namanya anak Maria Yesus sebagai Tuhan dan tumbal kepada manusia. Jadi jelas dengan narasi kamu bahwa Injil itu adalah mengembalikan manusia ke dalam kehidupan yang baru. Ini kata siapa? Kata Paulus. Ayatnya mana? Galatia 5, Roma 5 nomor 1, 8, Roma 8 nomor 13. Paulus Alex, ingat bahwa Injil kalau kata Yesus dalam Matius 9 nomor 35 itu adalah merupakan kabar sukacita dari surga untuk manusia. Sementara tidak tahu dongeng mana yang kamu sedang bawa. Menurut kata Paulus bahwa Injil itu adalah menjadikan manusia supaya hidup lagi. Dari zaman Yesus di tahun pertama Masehi sampai sekarang ini tidak pernah ada Kristen yang matinya 200 tahun. Sama-sama kita Bang, kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu pasti merasakan mati. Gimana kemudian kehidupan yang baru yang diberikan oleh Yesus? Saya kasih Anda contoh logik yang sederhana. Menjadi pendekar, kita dipanggil pendekar karena kita menewaskan 2 orang. Yang rata-rata kita beli tinju sama dia dan dia kalah. Ini menjadi Tuhan juru selamat kepada miliaran manusia. Dengan 1 orang tentara Romawi saja dia tidak boleh selamat. Bagaimana dia menyelamatkan orang? Ingat Bang Alex, jangan imani saja. Justru kamu yang sangat kesian. Kamu sudah ajaran tauhid. Kamu sudah mentauhidkan Allah. Kata Yesus, inilah hidup yang kekal itu. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan Yesus adalah utusan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Yesus Rasulullah. Tiba-tiba kau bilang, mari kita bersukaria, haleluya. Karena ada Tuhan tumbal, haleluya. Itu ajaran pagan Bang Alex. Ingat, apa yang kamu utarakan ini adalah membantah ajaran-ajaran Yesus. Yang mana kata Yesus dalam Matius 16 nomor 27. Dan apabila kerajaan Allah datang, anak manusia akan turun dalam kemuliaan Bapanya, diiringi oleh malaikatnya. Dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Tidak ada kemudian amanat dari Yesus. Wahai Paulus dari Tarsus, wahai Lukas dari Yunani, tuliskanlah 1 kitab bahwa aku menjanjikan kehidupan yang baru kepada orang-orang Kristen yang menuhankan aku dan mereka masuk surga. Itu buatan orang-orang. Kata Yesus dalam Matius 23 nomor 9, jangan ada pada kamu bapak siapapun di atas bumi, karena hanya ada 1 Bapa di surga. Tetapi Paulus mengaku Bapa dalam 1 Korintus 4 nomor 15. Akan tetapi bagi kita hanya 1 Tuhan saja, yaitu Yesus. Dan aku dalam Kristus telah menjadi satu. Akulah dalam Kristus telah menjadi Bapakmu melalui Injil yang telah kuberitakan kepadamu. Jadi Paulus ini dibuatkan oleh Yesus adalah sesuatu sosok yang memberitakan berita-berita palsu dari orang Farisi, tokoh sekte ahli Taurat. Di mana dikatakan itu? Matius 23 nomor 15. Celakalah kamu hai orang munafik, hai orang-orang Farisi, kamu menjelajahi daratan, mengharungi lautan, menubatkan 1 orang saja menjadi pengikut agamamu. Pengikut apa itu? Agama Kristen. Dibuat siapa? Paulus dan Barnabas. Padahal kamu menjadikan dia orang narka, yang apabila dia bertaubat, dia menjadi 2 kali lebih jahat daripada kamu. Kristenlah kemudian yang mengatakan Yesus 100% daging, 100% manusia. Tidak pernah diajarkan oleh Yesus dan Paulus. Kristen kemudian mengatakan, ibadahlah ke gereja hari Minggu, percaya Yesus Tuhan dan tumbal yang mati disalib. Tidak pernah diajarkan oleh Yesus dan Paulus. Inilah yang menjadi 2 kali lebih jahat daripada Paulus. Antum orangnya. Jadi kabar sukacita kata Yesus
yang benar, datangnya seorang Rasul, yaitu Rohul Kudus, yang memuliakan dia, itulah dia Islam. Wa ma qutaluhu wa ma sulabuhu walakin subbi alahum. Nabi Isa tidak mati dibunuh, tidak pula disalib. Itulah tanda kami umatnya Rasulullah memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Kamu, bagaimana kamu bilang memuliakan dia? Dia Tuhan, terkutuk. Dia Tuhan, netek. Dia Tuhan, disunat. Dia Tuhan, mati. Dia Tuhan, belajar berjalan dia. Bahkan di Yohanes 11 nomor 35, dia Tuhan, menangis. Ini Kamu penghinaan ini yang sangat jelas, Bang Alex. Jadi ini Bible itu ditonton pada dasarnya adalah kitab gantian nggak? Kamu mau ngomong, penghinaan kamu kepada ngomong para nabi. sendiri pak gantian. Silakan. Kamu gantian apa mau aku tuh? Bang Alex, tolong ya, Bang Alex, jangan dipotong dulu kalau lagi bernarasi Bang Alex ya. Ya, Didengar dulu. silakan. Ntar lagi aja, Silakan. ntar Ini lagi. Gak lama kok, ntar lagi kok, nggak sampai. silakan. Lo silakan, aku kan nanya masih cukup, terus masih Iya, lagi iya. silakan. Bang Alex, ya. Silakan. Silakan Bang. Bang Alex, saya kasih tahu Anda, Bang Alex ya. Sedikit. Sesungguhnya ajaran Kristen itu tanpa kami ketawa pun memang lucu. Contoh Bang Alex. Kalau kau bilang kau seorang Islam, pernah Islam. Coba enggak. Google sekarang agama salah. manakah yang ada salah, namanya salah. Tuhan mati. Ralat dulu. Saya dulu bukan Islam. Bro, saya kejawen. Piye sih? Kamu ini Nggak denger apa-apa lah. apa deh? Kamu Nggak ini apa-apa lah. kejawen. Ya, Apapun yang sorry. kamu utarakan, yang penting saya bilang Kristen itu ajaran lucu-lucuan. Tidak perlu kami ketawa. Kenapa? Tuhan Ya. kok disunat. Lucu toh? Oke. Tuhan kok dibunuh sama manusia. Lucu toh? Iya, lucu. Tuhan kok makan ikan goreng. Lucu toh? Lucu. Tuhan Lucu. kok tidur atas kapal. Lucu toh? Iya, lucu. Tuhan Ya, kok lucu. menangis. Lucu kan? Iya. Jadi kenapa kami tidak mengetahui Anda? Karena memang kami tahu ajaran kamu itu memang lucu, tetapi kami Ya, hanya lucu menerapkan lah. otak kamu supaya duduklah kembali kepada ajaran Bible yang benar. Gitu, silakan. Oke, terima kasih. Bukan cuma lucu, bodoh lah. Orang Kristen ini kan ajaran yang bodoh. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi ya kita lihat sendiri ya, dunia ini bisa menjadi baik, benar juga banyak temuan teknologi orang Kristen. Ya kan, orang-orang bodoh yang bisa menciptakan kan gitu ya. Oke, saya nggak mau berdebat di situ. Cuman saya sih nggak ingin menanggapi deh. Karena kalau saya lihat ya, Pak Al-Hidayah ini saya Bible. nggak bisa nggak ngerti apa-apa sampai itu soal Bible. Oh, gitu. Kamu nggak Berarti ngerti nanti saya boleh nanya Bang Alex ya, nanti ya. kita kalau boleh saya mau ditanya sampai sahur pun sebentar. Saya mau ucapin selamat buat teman-teman untuk menunaikan ibadah puasa ya. Ini bulan yang suci ya. Silakan. Ya, silakan semoga sampaikan. amal ibadahnya diterima ya. Oke, silahkan gini. Sekali lagi saya dulu bukan mantan muslim ya, bukan, saya kejawen. Ya, apa yang mau saya tanggapi ya? Kamu kebanyakan sih ngomongnya, jadi aku lupa. Yang mana? Satu-satu lah. Oke, saya mencoba tentang tadi ya, menjadi ciptaan manusia yang baru ya. Artinya yang lama itu ketika Alex ini berusia 42 ya. Suka lihat jidat yang licin, mabuk, mencuri, maling, goda cewek, berdosa, berzinah dan lain sebagainya. Itu Alex yang lama. Berantem, ribut, bacok-bacokan gitu ya. Dulu ini manusia brengsek lah, sampah ya. Karena apa? Karena saya dulu beginilah, saya nggak mau cerita panjang. Oleh karena kasih karunia Tuhan, saya manusia yang berdosa ya, kemudian ditebus oleh Tuhan Yesus menjadi manusia ciptaan yang baru. Kerbat yang lama sudah dibuang menjadi kerbat yang baru ya. Itu aja, silahkan. Saya sih mau jawab tapi kebanyakan jadi lupa. Simpel kali curhat. Silakan Bang Filipi atau Silakan. siapa? Bang Daniel. Monggo, yang orang-orang Kristen aja yang mualaf. Ayo diskusi sama Pak Alex. Tetap Ini ada Saya enak ini. saya pengen Silakan, Bang sebenarnya Filipus. diskusi ya. Terima kasih Bang Hidayah. Saya tertarik sebenarnya diskusi, apalagi ya Gurunda Al-Hidayah sudah menjelaskan tadi. Cuman saya bingung aja sama Pak Alex, dari mana dia dapat definisinya Injil itu adalah
membawa orang menjadi manusia baru. Sementara menurut tata bahasa, ahli bahasa, dan menurut etimologi terminologinya, Injil itu evangelion, artinya kabar baik, seperti yang sudah dijelaskan Ali Hidayat tadi. Saya yang sekolah Alkitab, Bang, Iya. dan pernah menjadi pendeta, ini bingung Anda dapat narasi dan diksi serta literasinya dari mana itu. Oke. Kalau bukan dari ngarangmologi kan. Tapi ya sudahlah, itu kan sudah dibantah juga oleh Al Hidayah. Panjang Ya. lebar juga, kalau definisinya sudah salah, Bang, penjelasannya akan pernah benar, nggak akan pernah benar. Oke. Oke. Perjelas lagi ya. Manusia yang lama sudah mati. Ya. Nanti silahkan cari ayatnya di mana, saya nggak hafal satu-satu ya. Itu bukan cocokmologi, juga bukan karangmologi kayak apa. Enggak, kita nggak Terserah. bahas itu, Bang. Karena yang saya Katanya itu sampaikan makna tuh kata ayat. Injil. Ya, saya lah oke. Kalau kamu memang jadi dulu pendeta ya puji Tuhan, alhamdulillah. Kalau sekarang kamu punya keyakinan Islam, kamu yakini, alhamdulillah, saya mengucapkan selamat. Enggak masalah itu. Enggak, bagi saya enggak masalah karena kita ini bukan manusia yang enggak toleransi, enggak. Saya justru Enggak, kita nggak bahas diri saya juga, Oke. Bang. Kita bahas Injil tadi. Anda itu Oke. salah menarasikan. Oke, tapi kalau panjenengan sudah menghakimi saya apa tadi karangmologi ya sudah. Ya, karangmologi. Ngapain? Ya wes berarti bukan iya. Bacotmologi. Iya, panjenengan ini orang-orang yang kepahitan dengan Kristen, masa lalu Kristen. Bukan. Karena Anda sudah menghakimi. Saya orang Kristen. Janganlah justru engkau menghakimi, karena penghakiman adalah Anda sudah hakmu. menghakimi saya. Anda barusan menghakimi saya. Lalu Anda bilang jangan menghakimi, kan Balik PA pada- gitu, Bang. Aku lihat tadi, Injil, karena Injil, kamu Injil. sudah tadi kan aku baru, kamu kan orang yang pertama kali ngomong dengan saya, bukan saya duluan. Kamu dulu loh. Kamu sudah ngomong Enggak, saya cuma pertanyakan Injil, Anda langsung bilang saya pahit. Ini dari mana ini Iya, bisa langsung. mengetahui? Makanya yang pertama Tidak, oke kita sepakat ya, Kalau nggak saya saling mengkoreksi menghakimi itu, ya. Bang, dari prinsip teologi saja sudah salah, Bang. Lalu Abang mengatakan saya mempertanyakan itu karena dasar kepahitan. Dari mana itu, Bang? Oke, kita lanjutin ya, nggak sepakat Oke, ya, lanjut. nggak Oke, jangan lanjut. jangan justice ya, jangan menjustice kok Iya, karang Bapak tadi jangan nggak ya, terima jawabannya saya, Pak. jangan ya, Dalam kepahitan. Kepahitan tolong ya, apa, jangan Pak? ya, jangan ya. Bapak yang buat Ya, narasi. silakan aja Bang Alex, silakan aja, nggak apa-apa kok, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Jangan ribut-ribut Jadi ya gini, teman-teman. teman-teman. Mudah-mudahan Bang Alex ini masih boleh diselamatkan dari dogmanya. Ya. Mudah-mudahan, Jadi- amin. Ya, silakan. Jadi gini teman-teman, bahwa memang melanjut tentang kita ya, kita ini manusia yang sudah kodratnya itu kodrat manusia tuh saya ya, bukan kalian, bukan kodrat dosa ya, manusia berdosa kan. Siapakah manusia yang tidak berdosa? Salah satunya Alek ini, kan gitu ya. Nah, karena saya tidak mampu datang kepada Tuhan, ya, maka saya mencari kebenaran. Kebenaran ini, kebenaran itu, kebenaran itu, kebenaran itu. Ya, dan saya temukan di dalam Tuhan Yesus yang saya awalnya tidak saya percayai. Nah, lalu bagaimana kita belajar Injil? Nah, maka lebih dalam lagi. Jadi kalau pemahaman saya itu yang boleh saya bagikan, kalau di Muslim apa ya? Marifat ya. Yang tertulis tuh syariat ya. Nah, kalau di Kristen juga gitu. Nah, inilah pendalaman yang tadi saya sampaikan. Bahwa Injil itu kabar baik itu artinya. Tadi pertanyaan saya adalah, terus apa tujuan Tuhan turun menyampaikan kabar baik tadi? Apa tujuannya? Pasti ada dong. Gitu dong. Nah, satu hal saja, dia melakukan penebusan untuk mengembalikan manusia yang berdosa kepada rancangan semula. Ya, kalau saya diajak diskusi gini seneng, jadi bahasanya tuh bahasa yang dalam, lebih dalam, jadi nggak dangkal. Saya kalau dangkal nggak mau, teman. Enak yang dalam. Ya,
Udah cukup kan? Udah cukup. Udah cukup penjelasannya, Bang. Itu yang kan bertebar di sini. Iya. Boleh saya tanggapi yang dikit, Bang? Silakan. Boleh saya tanggapi dikit ya. Bang Daniel boleh? Daniel, Bang Al boleh, Bang Al? Izin? Silakan. Ya, begini. Kan tadi Anda mengatakan bahwa Anda menemukan pembenaran di ajaran Kekristenan. Gitu. Anda katakan ini Injil datang untuk membawa satu kehidupan baru ya. Maksudnya ya. Mengubah manusia lama menjadi Manusia lama. baru. Oke, Ya. oke. Ya, ingat Jadi, itu iya, oke. mengubah. Saya sudah paham, Bang. Menurut Anda ini kedatangan Yesus, apakah untuk datang sebagai menebus dosa manusia atau bagaimana menurut Anda? Ya, dia menebus dosa manusia. Oke. Orang Saya yang paham. percaya. Oke. Oke, udah cukup. Udah saya paham. Oke, cukup. Jadi kalau begitu Anda berdasar kepada Galatia 13 gitu. Galatia Apa 13 bunyinya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk bagi kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Gitu, berdasar dari situ, Pak. Banyak sekali ayatnya bahwa oleh karena kasih Allah, ya, oleh karena kasih Tuhan, dia sudah mengaruniakan anaknya sebagai penebusan bagi orang yang percaya. Bukan itu Bang Alex. Itu yang kamu baca di Yohanes 3 nomor 16 itu saya tahu. Ya, Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Camkan baik-baik kalimatnya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengurniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya dia tidak akan binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Nah, ayo kita bahas sekarang. Percaya kepada Yesus. Saya tanya dulu deh, kamu jangan ngomong dulu ya. Saya tanya semua yang di Kumal, kita percaya kepada Yesus? Saya percaya pengajarannya. Percaya, semuanya percaya kepada Yesus. Ya. Tetapi yang membedakan kita percaya sama tidak adalah tunggal. Sementara pahaman Kristen tumbal. Ini yang jadi lucu. Percaya sebagai tumbal. Ini yang tidak nyambung. Kalau percaya Yesus sebagai utusan Tuhan, Bang Alex, semua manusia Islam itu percaya. La nufarikum baina ahadin min rasuli wa qala sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu kewajiban kepada orang-orang Islam. Bukan saja Yesus, semua para nabi itu harus kudu pastinya dipercayakan dan ditaati, diimani. Tetapi yang Anda percayakan kemudian, Roma 1 Korintus 15 nomor 26 atau 21, sebab semua sama seperti maut, datang karena satu orang manusia Adam, demikian pula kebangkitan oleh orang mati, datang karena matinya satu orang manusia, yaitu Yesus. Paulus yang bilang, Bang Alex, saya bilang kepada Anda, Paulus ini bukan kakinya Yesus, bukan cucunya Yesus, bukan muridnya Yesus, bukan tantenya Yesus. Tiba-tiba dia membuat buku cerita, mengarang-arang cerita, mengatakan Yesus adalah tumbal, penebus dosa. Sekarang, tatkala belajar Bible, dipelajari dengan isi-isinya, dan kamu dudukkan secara otak logika yang berpikir, maka kamu temukan di dalamnya adalah keterangan-keterangan Islam. Bagaimana mungkin di dalam Bible itu bertebaran ayat tentang Tuhan yang gaib, Tuhan tidak nampak dengan mata, Tuhan tidak boleh dihampiri oleh manusia, Tuhan tidak boleh dilihat oleh manusia. Tetapi ketika Anda cocokkan dengan dogma gereja, maka Tuhan boleh diinjak, Tuhan boleh dipukul, Tuhan boleh menetek, Tuhan boleh disunat, Tuhan boleh lahir, Tuhan boleh tidur atas kapal, Tuhan boleh nangis. Inilah sebabnya saya bilang ketawa saya. Terbahak-bahak saya ketawa karena ini pasti ajaran lucu-lucuan. Mudah-mudahan kamu masih boleh diselamatkan. Kewajiban kami saja sebagai orang Islam. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah. Jagalah diri dan saudara-saudaramu yang masih sesat seperti Bang Alex dari azab api neraka. Mudah-mudahan kamu akan diselamatkan. Itu Bang Alex. Cukup belum. Masih udah. ada. Jadi sebaiknya Bang Alex tanya saya tentang Bible aja lah. Insya Allah saya ajari kamu Bible walaupun saya tidak dibayar per puluhan gitu. Kamu nggak bisa apa-apa, Hidayah. Kamu nggak ngerti apa-apa tentang Injil. Kamu ini, ya kan? Sorry, maaf ya. Janji dah hujat ya. Izin ya, izin. Hujat naik. Gini. Pak Alex, saya izin saya bertanya ya. Nanti saya boleh jawab dulu nggak? Oke, kamu bilang Pak Hidayah. Oke, lanjut.
Jawab dulu, jawab dulu. Oke, bahwa orang-orang seperti Pak Hidayah Mualaf ini ya hebat sekali untuk jadi orator, ya. Oh, untuk banyak jadi mualaf di sini Bang orator. Alex. Ada 4 orang kita di sini. Mantan Loh, Noten juga enggak, yang lain mualaf, kan Daniel enggak juga seperti mualaf, Anda. Filipus juga Anda mualaf. menghakimi saya sesat dan lain sebagainya. Aku sementara dari tadi mengasihi, menyayangi kalian. Kan enggak Mengasihi, benar ya. menyayangi. Teman-teman yang menilai deh Mata ya, yang akan kita 100 gelap Iya, dalam iya, iya. bidang. Nanti saya kasih Anda tahu bagaimana Kristen itu boleh dikatakan sesat. Nanti saya kasih tahu Anda dengan data. Silakan dulu Kamu kau nggak sampaikan. ngerti apa-apa. Kamu nggak ngerti apa-apa. Nanti Jaya. kalau saya tidak mengerti tidak apa-apa. Kamu- Silakan sampaikan dulu. Kamu nggak ngerti apa-apa tentang Kristenan. Menghakimi lagi. Aduh, gimana? Makna Bang? kata Injil aja salah, ngomong nggak tahu apa. Ya. Salam kenal Bang, Alex. Bang. Alex, dikit lagi Bang Alex, dikit lagi Bang Alex ya. Boleh? Boleh. Oke ya, dikit lagi ya. Izin ya Bang Alex ya. Mohon didengarin saya Bang Alex. Kalau menurut pemahaman Kristen yang dikatakan di Galatia 13 ini, Yesus dikutuk ini ceritanya. Kalau pemahaman saya, bagi saya yang memahami, ini ajaran Anda ini kayak keradaan menantang kodrat Allah nih. Karena Allah kan dikatakan berkuasa untuk mematikan dan menghidupkan manusia, ciptaannya sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Bang Alex, adalah bagian Alkitab manakah Yesus pernah menyebut nama Adam dan mengajarkan selak-beluk tentang dosa waris yang akan dihidupkan. Silakan Bang. Ayo dijawab itu. Ulangi. Tadi waktu kamu ngomong lewat motor kencangnya bukan main ini knalpotnya. Iya, itu nggak apa-apa. Begini kan. Kan tadi Ini kan dengar kan bukan- motor kan, keras kan Ya, motornya kan. siap. Oke, nggak apa-apa. nggak Biar apa-apa. salah. Dan sekarang Anda dengar baik ya, Anda dengar baik. Ini kan Ya. saya berdasar kepada Galatia 13 ya, bahwa Yesus ini dikutuk ya. Kutuk dengan menjadi kutuk bagi kita sebab ada terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Itu kan Yesus kan maksudnya kan tujuannya. Udah Anda nggak bisa bantah nih. Jadi kemudian kalau menurut saya ini di ajaran Anda ini kayaknya rada-rada menantang kodrat Allah nih. Kan Allah dikatakan yang berkuasa untuk mematikan dan menghidupkan manusia ya. Ini kuasa Allah nih. Nah, yang jadi pertanyaan saya Bang Alex, di bagian manakah, di bagian mana Alkitab manakah Yesus pernah menyebut nama Adam dan mengajarkan selak beluk tentang dosa waris yang akan ditebusnya oleh Yesus? Ayo jawab. Oke, terima kasih ya sahabatku lah yang begini nih, nggak menghakimi nih tadi yang barusan ya. Pak siapa ya? Salam ya, salam hormat saya ya. Tentang menebus ya. Pengertian daripada menebus itu apa? Ya, itu panjang sekali sessionnya yang harus disampaikan. Saya senang kok kalau bisa ketemu ya offline lah. Sedikit aja saya ingin jelaskan bahwa manusia itu ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, upah dosa adalah maut. Itu ya, yang ditebus oleh Tuhan Yesus sampai tercurah darahnya ke bumi itu adalah itu kan. Silakan. Ini motor kencang-kencang malam minggu. Ya, jangan marah motor lah. Memang dia berbunyi kok. Kalau ada motor yang tidak berbunyi itu keras. Silakan. Oke. Oke. Jadi bahwa karena kutuk dosa, maka harus ada penebusan. Tadi udah disinggung ya sedikit ayatnya ya. Itu yang ingin saya sampaikan itu seperti itu. Lalu tentang pemahaman ayat di Injil teman-teman, ya kan? Kita ini untuk bisa mengerti ayat demi ayat itu nggak gampang. Ya, jujur. Kita harus berdoa, kita harus berserah betul sama Tuhan. Biar Roh Kudus yang memimpin kita. Jadi tidak menggunakan pikiran. Ya, sekali lagi nih. Ya boleh diketawain boleh, silahkan. Tapi nggak ada yang tega lah ya Pak Alex, baik kok. Belum. Jadi kita ini di dalam membaca Injil itu matikan daging termasuk pikiran. Kita berdoa ya, Tuhan berbicaralah dengan aku melalui pembacaan Injil. Itu yang betul. Mengapa?
Karena tidak sedikit ya Injil itu jika maaf ya, bukan menyindir ya. Comot sana, comot sini, comot sana, comot sini, digandeng-gandengkan, itu kita sesat teman-teman. Pertanyaannya itu di Sebentar. mana Yesus menyebut Adam, terus membahas Sebentar. dosa waris, Mengajarkan dosa ngalor waris. ngidul, ngalor ngidur. Ya wes tak medun wes Gak Cak. ada Sampai jawabannya. Iya toh, emosi. Mas. Aku dari Abangku. tadi diem tak Gak dengerin diem, 5 menit, aku ngalor dengerin ngidul tambah 5 penjelasan menit. tentang ngerti Nah, nggak ini pertanyaannya? Kita jenengan nunggu sampai ini tidur loh, sampai gak ketiduran sabar saya nunggu ya. gak ada jawabannya. Cuma ngalor Panjenengan ngidur nggak nyambung. Jaka sembung main golok itu. iyo ya Jaka sembung lihat body montok Bang ini Lindi, ya. izin dulu sebentar Bang Lindi ya. Ustadz Unggul mau naik. Di gantian boleh, kalau beliau sudah turun. Saya turun dulu, nggak apa-apa. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Saya bingung juga kadang-kadang kalau sudah terlampau ramai di atas, ini siapa yang saya mau turunkan, ini semua guru-guru soalnya, tapi ganti-gantian dulu lah. Monggo yang mau diskusi dilanjut dengan saya. Saya mau yang betul-betul memahami ya. Memahami bagaimana kita saling mengasihi, itu aja, bukan hanya di mulut ya. Bagus. Itu yang kita juga pertama begitu, Ya. Pak Alex. Boleh saya masuk Kita sebentar? juga begitu, tapi maksudnya kalau Iya. ditanya itu Mbok Yo dijawab sesuai pertanyaan, bukan muter sana, muter Lu sini. sik ta, aku kan Ngono sana, ngono sini. mau kan sing Orang keri iki Maaf kan ya, Bang Alex, Sing Bang Alex, kiri. maaf. tadi kan ada 2 tuh pertanyaan toh. Izin biar nggak miskomunikasi. Tadi kan ada 2 tuh pertanyaan, maka 1 dan 2 yang Adam tuh jadi kan pertanyaan yang pertama, terus yang kedua tentang kudus akutuk. Lah aku jawab yang kedua dulu, Cak. Ngoten loh. Lah sekarang yang pertama nih. Di mana Pertanyaannya. ditulis Adam, Yesus dan lain sebagainya, apa tadi pertanyaannya kurang lebih Yesus apa menyinggung topiknya ya? Adam dan membahas dosa waris, begitu. Ya, enggak, tadi sudah saya jelasin tentang dosa waris. Sudah ya, cari sendiri ayatnya. Host, Pak, Pak Onggo mau naik Yesus. host. Ya, Yesus terus nyebut tentang Adam belum juga ada. pertanyaan Adam aku rak mudeng. Nah, udah. Nah, Oh, kan jujur toh. Aku enggak karena mau nggak gimana enak, Yesus. nggak mboten Yesus. nonton memang Ya, ayatnya. mboten enten, kula Aku- mboten mudeng. Nggih. Aku wes hatam di telu kali tahu apa sudah ketiga kalinya Ya, aku gini wes aja Bang, hatam. susah tuh gini Bang, izin Bang. Mereka nggak akan ketemukan jawabannya itu kalau itu pertanyaannya. Saya pasti dia jawabnya ngawur. Susah, nggak Iya ada. Bang, apa aja Bang. Ya, Pasti memang dia enggak ngawur. tahu aku Pak. Dan aku tahu ya aku jawab tahu toh. Nek ndak masuk ngarang-ngarang kan ndak boleh kita. Jadi ndak Kan kita- ada Adam itu disinggung oleh Yesus, terus dibahas dosa waris yang bermula dari Adam pada dasarnya. Nah, soal ada itu sampai terkait yaitu ngarang-mologi aja oleh doktrin. Oh, oke. Itu Ya, nanti kan jawabannya. Kita bahas ilmiah ya Pak ya, bukan masalah nggak Bapak apa-apa. percaya atau enggak, itu kan urusan Bapak. nggak Kita apa-apa. bahas ilmiah, bahas data gitu. Datanya Kita kalau mau saya diskusi akan gini kan asik toh, santai ya toh, sambil ngopi nunggu sahur kan gitu kan, asik kan. Ya Bang. Ini ada 138 penonton kan. Nah, nanti biar penontonnya yang nyari ada nggak ya? gitu. Kalau saya nggak tahu, teng pundi mboten ngertos, Kang. Monggo. Jadi izin lanjut lagi sebentar ya Bang ya. Oh izin ya Bang ya, lanjut lagi ya. Oke ya. Silahkan. Habis saya ya. Oke siap. Bentar aja Bang. Jadi yang jelas dan yang pasti, sekalipun dosa sudah ditebus, tapi ternyata ya, tetap aja tidak mampu mengembalikan peradaban manusia di surga. Yaitu peradaban Adam sebelum melakukan dosa. Lalu untuk apa manusia masih hidup di dunia? Anda bingung kan pasti ngejawab itu. Enggak bingung. Itu semuanya ada. Ya, apa sih arti percaya? Kan gitu dulu. Tadi kan ada bahasa percaya tuh, makanya saya kutip dulu. Jadi dalam Pak, pemahamannya satu persatu dibedah. Nggak bisa comot terus kita artikan sendiri pakai otak kita, nggak mampu kita. Nggak mampu, wong itu tulisan Tuhan, kita manusia terbatas kok. Apa arti percaya?
Percaya adalah penyerahan diri secara total, mematikan dagingmu, yang kalau di dalam Islam dikatakan murka. Mematikan dagingmu, yang kalau di dalam Islam dikatakan murka, nafsu, hawa, ya, matikan, ya, matikan, kalimat matikan. Jadi pikiran. ya Matikan seperti pikiran, Pak, halnya, ya. Pantaslah 1 Korintus 4:10, Pak, ya. Kalau matikan apa? pikiran itu. 1 Korintus 4:10. Pantaslah kalau matikan pikiran. Ya, matikan ya, ya. Ya, mengerti. Injil tuh begini teman-teman ya. Saya bagikan sedikit ya kalau boleh ya, biar jangan sampai membuat panas teman-teman, jangan ya. Enggak ya. Apa dengan saya, Pak? Enggak usah cerita. Jadi ya wis, monggo. Tadi ada panjang aku diem, ya sudah silahkan, nggak jadi wis, monggo. Jawab dulu pertanyaan Pak Dini. Nah, pertanyaannya udah aku jawab, aku gak ero Nggak nyambung, Pak. Nggak ngerti. Iya, enggak, sampai enggak nyambung jenengan pakai pikiran kok membaca ayat tadi. Udah aku bilangin nggak boleh pakai pikiran. Kan udah bilang. Berarti nggak Berserah sepenuhnya. Iya, nggak pakai pikiran. Aja gitu, di mana aja gitu bang, di mana aja nggak boleh pakai. Ya, harusnya dihilangkan yang pikiran waras itu. Aduh, Kalau gimana bukan ya, bebas. orang nggak punya pikiran ya. Itu dia bilang benar kan? Kendeng. Sudah didebatkan, Bang. Kendeng. Bisa ya? 1 Korintus Aku janji 4:10. cuma 1 menit sebenarnya. Tadi temen yang aku gantikan nanti naik lagi ya. Ya, nanti yang aku gantikan naik lagi cuma 1 menit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini buat menambah wawasan Bang Al Hidayah. Karena saya sendiri dari garis bapak, garis ibu adalah orang Jawa ya. Leluhur-leluhur saya banyak yang Hindu, kuat sekali Hindunya. Banyak juga yang kejawen, kuat sekali kejawennya. Tapi alhamdulillah di 3 generasi terakhir leluhur-leluhur saya menjadi pendakwah-pendakwah Islam, keluar masuk hutan waktu itu ya, bertemu dengan jawara-jawara nih macam Pak Alex nih, ya kan. Nah, yang ingin saya tanggapi pertama, tadi Pak Alex bilang dulunya beliau bukan orang baik, setelah bertemu Yesus menjadi orang baik. Ini umum ya. Ada kisah nyata difilmkan waktu itu, TVRI masih hitam putih tuh. Pemerannya Gito Rolis. Jadi dia seorang buajingan, lalu dikejar-kejar polisi, masuk ke rumah seorang ustadz. Pakai mengancam ya, jangan beritahu polisi yang mengejarnya. Lalu dilindungi. Kemudian pas subuh polisi datang, apakah kau melihat di sini polisinya menyebut ciri-cirinya gitu lah. Karena gelap kan nggak ngelihat, saya nggak ngelihat orang yang kamu katakan. Intinya kemudian karena kebaikan hati, nih orang ngelihat nih. Nah, mau diperiksa rumahnya sebentar, saya mau ini dulu. Lalu udah cepat-cepat dipakein baru bersih, dipakein sarung, ikut sholat. Ini anak saya katanya. Nah, setelah polisinya pergi, kemudian orang ini intinya masuk Islam. Jadi masuk Islam itu orang berpindah itu banyak ya, banyak rupa dan caranya. Tinggal sekarang masuknya ke jalan yang benar atau tidak. Dalam film itu ditutup setelah polisinya pergi, diajarkan Islam, kemudian disuruh menyerahkan diri. Beliau menjalani vonis penjara, kemudian keluar kembali lagi untuk belajar Islam. Jadi tidak berlaku mutlak ya, ini berlaku umum gitu lah. Orang ateis menjadi baik misalnya ketika ngelihat orang-orang di Afrika kelaparan. Dia yang tadinya hidup foya-foya menjadi orang baik, banyak cara. Tinggal masalahnya jalan yang dia tempuh itu benar atau tersesat. Nah, kembali kepada orang Jawa, terutama Kejawen, itu lebih
gampang, lebih mudah masuk ke dalam kekristenan. Kenapa? Karena paham di dalam kejawen disebutkan ya tentang Tuhan itu yang bisa juga manunggaling kawula Gusti dan mudahnya beribadah tanpa panduan. Jadi misalnya nih kalau Islam tuh berat ya, orang udah males duluan tuh sholatnya, puasanya, ini nggak boleh, itu nggak boleh, udah males duluan. Nah disinilah salah satu kelebihan kekristenan, sangat besar toleransinya, semua digampang-gampangin. Kemudian dari sisi ibadahnya cuma seminggu sekali dan semuanya itu sangat mudah gitu ya. Saking beratnya ketika siar Islam diadakan di Indonesia, Aceh langsung jadi Serambi Mekah, Sumatera Utara, sampai ke seluruh Indonesia tuh, di Maluku bahkan Al-Mulk jadi Kesultanan Islam. Nah, khusus di tanah Jawa, nih Bang Alhidayah perlu tahu ya, dibutuhkan 9 wali yang terkenal dengan Wali Songo atau Wali 9. Kenapa? Karena orang Jawa itu sangat kuat Hindunya, sangat kuat kejawennya. Makanya sampai-sampai butuh 9 wali. Nah, jadi kalau kita ya akan sulit ya, tipe Pak Alex nih pokoknya imannya wis beres, gak urusan gitu kan. Nah disinilah nanti kita memang harus membuka, nggak bisa hanya berdasarkan daging semata. Kasih karunia terbesar dari Tuhan Yesus itu akal. Kalau kita nggak bisa dalam Islam hidup dalam dogma, mati dalam akal, enggak. Kita harus berakal dulu. Jangan, kalau nerima SMS aja, Unggul tolong kirim saya 100.000, saya akan cek dulu nih siapa. Apalagi itu untuk bekal kita di dunia dan akhirat. Benarkah kitab saya ini? Benarkah Tuhan saya ini? Atau hanya Tuhan-Tuhanan? Nah itu membutuhkan akal. Oke, gitu aja Bang Ali yang ingin saya sampaikan ya. Sebagai gambaran bahwa di Jawa itu orang kejawen lebih memilih kekristenan karena unsur kemudahannya. Kemudian ketika peristiwa PKI juga gitu ya, PKI dilarang, semua larinya ke kekristenan. Gereja Katolik juga membuka pintu tuh, ya kan? Karena orang-orang PKI memang dipersekusi lah, jadi dilindungi. Makanya banyak orang-orang PKI itu masuk ke dalam kekristenan. Itu aja ya, saya turun. Yang tadi saya gantikan tempatnya, silakan. Jangan turun dulu. Boleh izin jangan turun dulu. Saya ingin menanggapi yang Bapak sampaikan tadi. Terima kasih. Monggo. Jadi saya luruskan gitu biar. Nggih, matur nuwun. Terima kasih ulasannya, tapi yang jenengan sampaikan tuh salah total. Ya, salah total. Salah total, nggak ada satupun yang benar yang Anda sampaikan. Jawaban yang singkat, Bang Nggak Unggul. boleh menghakimi, Bang Unggul. nggak boleh menghakimi. Bentar, Jadi sebentar. argumen saya dilawan tanpa menghakimi. Tadi Bapak bilang dulunya orang pendosa ketemu Yesus kemudian menjadi orang baik. Saya tidak menyalahkan loh, ya kan? Jangan menghakimi, patahkan argumen saya. Sebentar, oke. Saya mengakui dan saya nonton dengan film yang jenengan sampaikan itu benar, itu bersifat umum. Ya, betul, tidak hanya Kristen, Muslim, banyak juga orang yang brengsek. Kemudian ketemu Ustadz, Kiai, dia bertobat jadi lebih baik. Betul. Yang ingin saya sampaikan bahwa kalau panjenengan bilang mudah, gampang dari kejawen pindah Kristen, itu keliru. Untuk menjadi orang Kristen itu berat, Pak Ustadz. Berat. Sangat berat. Beratnya apa? Memang kalau jabarkan beratnya di mana? Oke. Jabarkan beratnya. Sebentar. Oke. Berat sekali, bahkan mustahil loh untuk menjadi Kristen. Kita manusia yang masih hidup suruh mati. Ya memang berat, Bang. Beriman kepada Tuhan manusia itu memang berat, Bang. Sebentar, kok dipotong-potong tadi Pak Unggul, nggak saya potong ya. Ya, ajaran-ajaran yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya waktu itu, ya kan, kasihlah musuhmu seperti engkau mengasihi dirimu.
Oke. Di dalam doa Bapa kami, ya, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tidak gampang teman-teman. Jadi jangan didegradasi imani aja, enggak begitu. Saya nih terus terang hampir nyerah jadi Kristen. Susah sekali teman-teman. Betul. Saya nggak ingin mengkomparasi dengan Islam ya, tidak ya. Karena saudaraku juga ustadz di Semarang. Saya menghargai. Saya tidak menghakimi beliau. Karena kalau saya ngomong menghakimi berarti saya menyalahkan saudaraku. Jadi kita dinilai dari karakter bicara kita, ya, dinilai kita. Oke lah, saya bagikan hal-hal yang seperti ini. Paling tidak, Anda tidak mungkin jadi Kristen. Tapi saya ingin Anda berpikir, oh Tuhan Pak Alek itu gak salah gitu. Tapi kalau saya menghujat, saya menyerang, nabimu begini, Allahmu begini, ya brengsek ini Pak Alek. Pasti Tuhannya salah ini, manusianya kayak gini. Itu. Saya seringkali komplain di tapping ya, di komal-komal Kristen ya. Saya pesenin janganlah seperti itu. Kalian jangan kalian menyerang. Jangan kalian menyerang Nabi Muhammad, jangan. Dengan demikian engkau, ya, mereka ya maksudnya bukan yang ada di sini ya. Teman-teman yang Kristen yang suka pada nertawain ini dan itu, saya pesan jangan. Itu sama aja Anda, kalian nih, mereka ya, bukan yang ada di sini, sekali lagi, ini salah paham pula. Kalian sudah mengikut-ikutan menghujat Yesus Kristus, karena kamu menciptakan ya, orang-orang yang akan membalas ketika kamu menyerang mereka, mereka bisa menyerang Tuhan Yesus Kristus, jadi jangan. Gitu, ya jadi nggak gampang Pak Unggul. Sulit, saya ini sudah hampir menyerah jadi Kristen ini. Sulit untuk menjadi orang. Mudah-mudahan akan terserah. Anggapi sebentar terus Ustadz Filipus ya. Kudus. Jadi mengenai Sedikit lagi. Oke, monggo. Izin. Perintah Tuhan, kasihlah musuhmu, kasihlah sesamamu seperti aku mengasihi dirimu. Ya ampun ya Tuhan. Coba jenengan boleh lihat di apa, saya belum bisa kan, seperti perintah seperti kuduslah kamu karena aku kudus. Tegas Tuhan bilang. Hendaklah kamu sempurna karena Bapakmu di surga sempurna. Ya Allah Gusti, wabot menjadi Kristen itu teman-teman. Jadi jangan jangan salah paham. Ya, Kristen itu enggak sekedar imani, Kristen itu berjuang untuk mematikan daging sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup seperti Kristus, hendaklah kamu hidup seperti Kristus hidup. Wangil dah, amit-amit deh. Susah dah, aku udah 20 tahun jadi Kristen nggak bisa-bisa seperti itu. Jadi nggak gampang teman-teman. Percaya itu berat. Sama seperti Kristus hidup. Bagaimana kita manusia yang masih senang lihat jidat licin, bokong gede, dada menonjol, nggak dekat sama istri 2 setahun ini saya di Jakarta, di Batam, nggak ketemu istri lagi sakit. Nah, bagaimana kita mematikan daging? Nah, itulah tujuan daripada Injil. Kuduslah kamu karena aku kudus. Udah tegas itu. Apalagi yang diragukan ya. Jadi itu teman-teman, sekali lagi saya menghormati Ustadz Kiai yang mana di Pomal-Pomal ini tetap kita saling mengasihi meskipun kita beda keyakinan. Bukan demikian Pak Ustadz? Silakan. Oke, saya Filipus sedikit aja, habis ini aku turun kok. Oke, siap. Jadi yang aku katakan itu ya, kalau yang Pak Alex katakan itu kan mengenai ajaran. Islam juga punya ajaran. Sebut mau 1000, 10.000 ajaran kasih di dalam Bible. Lalu sebut yang tidak ada 10.000 itu misalnya di dalam ajaran Al-Quran. Kalau ajaran, lihat ke kitab sucinya. Kalau tingkah individu, lihat kepada oknumnya. Orang Jawa dibilang
baik, lembut, tapi yang buajingan juga banyak, ya kan? Itu oknumnya, oknum Jawa. Nah, jadi Pak, tadi kan saya bilang di pembukaan, udah masuk ajarannya ini sesat atau tidak. Di dalam Islam, manusia itu diberikan fitrahnya. Contohnya nih, kalau saya digampar sama Pak Alex, saya tanya kenapa saya digampar. Oh, karena aku suka lihat kumismu. Aku gampar pula kau Pak Alex. Yesus yang mengajarkan jika engkau ditampar pipi kanan, berikan pipi kirimu. Ternyata bohong. Yesus di Sanhedrin ketika digampar sama hansipnya tua-tua Yahudi, dia protes. Oleh sebab apa aku engkau tampar? Sebutkan kesalahanku. Kenapa dia tidak memberikan pipi satunya lagi? Ya, terus keajaran kasih Islam luar biasa kepada alam semesta makhluk tumbuhan itu diajarkan untuk memiliki rasa kasih juga, welas asih. Lalu di dalam perang pun ada ajaran kasihnya. Dilarang membunuh wanita dan anak-anak, orang sakit, pasukan yang menyerah, tua-tua agama yang berlindung di rumah ibadah nggak boleh dibunuh. Ajaran Bapak apa? Bunuhlah semua yang bernafas. Apa kata Yesus? Yang tidak suka kepadaku sebagai raja, bawa sini, kusikat lehernya. Itu ajaran Bapak loh. Ya, jadi Bapak itu tersesat ya. Kalau Belanda datang lagi menjajah, menghancurkan semuanya, kan musuh tuh. Bapak akan bilang, biarin aja, kita doakan Belanda, dia minta tanah kita kasih Indonesia. Kan gabrul Pak. Lanjut Ustaz Filipus, standby. Oke, saya cuma menanggapi saja kelucuan ya di kalimatnya yang berkata ini. Sudah hampir menyerah jadi Kristen katanya. Karena susah banget katanya jadi Kristen. Wangel Kang, menan angel, wangel itu nanan, Tuwenan. wangel, Gitu. wangel, ampun deh, Tuwenan. Nah, begitu. tenan tenan. Sabar, saya jelaskan. Padahal tahun ketiga saya mualaf ya. Saya hampir menyerah jadi Islam. Kenapa? Saya yang hanya seminggu sekali ibadahnya, paling juga tambah dengan rayon-rayon di pemuda, di kaum pria, atau di ibadah-ibadah salinan lah di rumah-rumah begitu. Paling 2-3 kali atau 1-2 kali. Artinya seminggu nggak lebih dari 10 kali lah atau 20 kali lah ibadahnya. Tiba-tiba disuguhkan dengan syariat yang 5 kali satu hari. Udah gitu harus dipotong kulupnya. Udah gitu harus membayar zakat. Ya, udah gitu harus menjalankan 5 rukun iman, 5 rukun iman dan rukun Islam juga. Ya kan, rukun Islam dan maksudnya rukun Islam dan rukun iman, maksudnya bukan 5 rukun iman, 5 rukun Islam, bukan. Tapi rukun iman dan rukun Islam yang rentetannya luar biasa. Ditambah saya harus ngaji, belajar bahasa yang bukan bahasa ibu saya. Saya yang cuma bisa belajar bahasa Ibrani Yunani paling tinggi atau bahasa Inggris di luar dari bahasa ibu saya, kini harus menambah satu lagi, perbendaharaan atau aksar. Udah gitu, saya harus sholat Jumat, berpuasa 40 hari di bulan Ramadan. Padahal saya tidak pernah melakukan di agama saya sebelumnya. Artinya syariat di agama Islam itu sangat susah, wangel, tuwenan. Waktu hidayah itu belum datang sungguh-sungguh karena memang 3 tahun pertama saya masuk Islam pura-pura. Setelah hidayah itu sungguh-sungguh, ketika saya sudah berniat mau kembali lagi ke Kristen, hidayah sungguh-sungguh itu datang. Dan alhamdulillah sejak tahun 2012 sampai detik ini, alhamdulillah kecuali haji dan umroh saya belum pernah menjalankannya. Sisanya alhamdulillah secara istiqomah saya jalankan. Dan ternyata nggak susah. Wenteng tuwenan ternyata kalau kita punya iman dan memahami prinsip daripada syariat itu.
Jadi kalau dibandingkan dengan syariat selain pada syariat Islam, maka bukan lagi cuman wenteng tuwenan, tetapi gampang banget begitu. Itu dari segi sulitnya syariat dipandang dari kedagingan atau dipandang dari kemakhlukan. Namun bukan itu yang menjadi sumber, yang menjadi acuan kita untuk beriman, tetapi kebenaran di dalam ajarannya. Nah, kenapa saya bilang kebenaran ajaran menjadi patokan dalam suatu keyakinan, sehingga orang itu bertahan, atau sehingga orang itu meyakini, Nah, akalnya harus dipakai dulu. Seperti yang sudah Bang Al tadi sampaikan. Bagaimana mungkin, ya kan? Tuhan yang saya sembah itu terlalu kecil untuk menjadi Tuhan. Bahkan untuk sekelas Spider-Man, masih Spider-Man jauh lebih hero daripada my hero. Jadi intinya akal dipakai. Kalau Pak Alek mengatakan tadi jangan pakai akal, ini sungguh memalukan sebagai seorang yang Kristen, sebagai seorang Kristen. Sebab apa? Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan menurut kamu itu adalah cintailah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Akal budimu itu apa? Akal budimu itu adalah kepinteran, bukan kebodohan. Akal budimu. Ada melanggar isi Alkitab kalau Anda bilang jangan. Oke, gantian boleh. Gantian tapi boleh. Akal-akali. Oke. Boleh, gantian. Oke, terima kasih ya. Saya nggak mau mengkomparasi dengan ajaran Islam ya. Saya ingin menanggapi sedikit dulu kan. Kamu Kristen ya. Alhamdulillah sudah ada di Islam. Bahwa jangan disalah mengerti. Ya, saya tidak ingin berbalik. Wangel tenan itu artinya mematikan daging. Kamu aku udah selesai kan? Tadi aku bilangnya sebentar kok. Yang tadi aku gantikan, monggo naik lagi. Thank you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz unggul Ustadz ya. Burunda ya. Ya, monggo. Jadi wes. Saya di kesempatan tadi untuk apa ya? Belum ya. Tadi kan ada aku atau saya nih yang bicara. Saya baru ngomong. Monggo. Nah, sebetulnya belum selesai, saya garuk tadi aja sudah diganti. Monggo. Betis sudah diganti ya. Wangel tenan itu bukan berarti nggak bisa dilakukan. Sholat 5 waktu itu kalau orang beriman sungguh-sungguh dan memahami perintah sholat itu ringan sekali. Gampang sekali. Jadi intinya yang saya bilang wangel tenan di dalam Islam itu semua bisa dilakukan. Haji bisa kalau mampu. Sholat bisa, nggak bisa berdiri, bisa dengan duduk, bisa dengan tidur, nggak tidur, bisa dengan gerakan tangan, nggak bisa dengan kedipan, nggak berkedip, ya dengan disolatkan. Mudah sekali Islam itu pada intinya. Tetapi kalaupun kita mengikuti syariat yang benar, ya, secara badan yang sehat, secara ekonomi yang mumpuni, secara rezeki yang berlimpah, wangel tenan dalam syariat Islam itu artinya masih masuk akal untuk dilakukan. Yang wangel tenan tidak bisa dilakukan itu adalah orang ditampar pipi kiri, diberikan pipi kanan. Sampai hari terakhir saya memeluk agama Kristen, saya belum pernah melihat orang Kristen itu dicolong jubahnya ngasih baju, dicolong motornya ngasih mobil, dicolek istrinya ngasih anak ceweknya. Belum ada, wallah, sampai sekarang. Kalau ada di mana? Nggak ada. Jadi ajaran itu wangel tenan, nggak masuk akal untuk dilakukan. Bagaimana mungkin Belanda datang kita kasihi? Padahal itu musuh. Iya, nggak masuk akal. Bagus kalau nggak bisa dijalankan itu bagusnya. Apanya yang bagus? Karena nggak masuk akal untuk dijalankan manusia. Berarti hanya untuk Tuhan dong itu ajaran, bukan untuk umatnya. Satu. Yang kedua, bagaimana mungkin ya seseorang yang betul-betul ingin mengikuti jalan keselamatan ini diberikan kesulitan yang tidak bisa dilakukan manusia secara akal. Tidak satu pun yang bisa menjalankan ajaran Kristus. Tidak satu pun manusia. Nah, ini ajaran untuk manusia apa untuk Tuhan saja yang mampu? Apabila orang menampar pipi kirimu,
berikanlah pipi kanan. Tidak pernah saya lihat itu di dunia manapun. Oh, itu memang berat. Lah, kalau berat berarti itu ajaran hanya untuk didengarkan, hanya untuk dijadikan retorika, untuk menjadi konsumsi telinga, guna untuk menjadi retorika biasa saja, didengarkan saja, bukan untuk dilakukan. Karena tidak ada satu manusia pun yang bisa membuktikan kalau bajunya, motornya dicuri, ngasih mobil. Belum pernah, belum ada. Kalaupun ada, ya ada. Karena kena tantangan Filipus saja. Sampai detik ini. Oke, udah belum Filipus? Oke, silakan lanjut. Oke, terima kasih ya. Saya nggak apa-apa sih. Saya menerima semuanya. Sulit sekali untuk menjadi Kristen. Jadi ibadah yang sampean sampaikan itu ibadah jasmani. Ya, sekali lagi itu ibadah jasmani, ritual. Ya. Tetapi di dalam kebenaran Injil, hendaklah engkau hidup di dalam kebenaran. Berdoalah ya di dalam roh dan kebenaran. Itu yang pertama, ya. Itu yang menjadi sulit. Oke, yang kedua. Nanti ada 3 nih yang mau saya tanggapi. Ada 3, ini baru yang pertama. Lalu yang kedua, bahwa tadi jenengan tidak pernah menemui yang tadi tampar pipi kiri dan lain sebagainya, baju jubah dan lain sebagainya. Loh, memang banyak. Dan Tuhan bilang bahwa 10 orang yang aku sembuhkan ketika dia berpenyakit kusta, hanya 1 yang datang kepadaku untuk memuliakan Tuhan. Ada? Tidak gampang. Lalu Tuhan tegaskan lagi, jalan ke surga itu sempit dan lapanglah jalan kebinasaan. Ini ayat semua ya yang saya sampaikan ya teman-teman. Mohon izin. Lalu kemudian untuk bicara tentang kasih dan mengampuni teman-teman, Pak Alex ini terkagum-kagum sama orang Kristen yang bisa mengampuni. Banyak sekali. Tidak banyak. 1 dari 10 tadi Tuhan bilang. Ya. Banyak sekali orang Kristen KTP. Di Salemba tuh banyak yang namanya Yeskiel, Matius, banyak Bang. Jadi kita harus jujur. Tetapi Kristen yang sejati, Kristen yang benar, Kristen yang kudus, ya, orang suaminya dibunuh, dipukul mati. Saya kebetulan yang ngurus. Istrinya saya dekati, ya, sampai dia yang membuat surat untuk memohon kepada Kapolsek Batam Center agar si Tobi ini tidak dihukum. Prosesnya 9 bulan teman. Dia bisa mengampuni dan dia memeluk si Tobirius orang Nias ini. Istrinya orang Jawa. Waktu itu masih pacaran. Namanya Yeni, guru SD 01 Bengkong. Ini nyata itu. Sampai dia ketika ditanya sama Kapolsek, kenapa ibu kok bisa mengampuni yang membunuh suami ibu? Dia menjawab dengan firman Tuhan. Saya harus mengampuni. Jika tidak mengampuni, saya tidak diampuni oleh Bapakku di surga. Iku Kang sing angel Kang. Paham maksud saya teman-teman. Jadi hal-hal yang kita lihat di permukaan, sekali lagi jalan menuju ke surga itu sempit. Lebih mudah onta masuk lubang jarum daripada masuk surga. Mateng enggak lo? Ya teman-teman ya. Seperti itu semua ayat yang saya sampaikan. Teman Ya, di mana kita sapa dulu Bang Alex. Izin dulu saya mau Ya. sapa ini yang baru naik Bang Monggo Dewa. ya. Assalamualaikum. Terima kasih ya. Nanti habis ini ada 1 lagi tadi yang ingin saya tanggapi sama panjenengan si Mas itu. Iya, nanti sebentar aja kok. Monggo. Dewa, Assalamualaikum. Boleh saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya? Assalamualaikum. Ini belum ngomong dari tadi. Waalaikumsalam Masya Allah. warahmatullahi Kira udah wabarakatuh. Bang Oke, Dewa. silakan. Jaga lilin. Boleh secara off ya. Makasih. Gini host. Bang Alex, terlalu nulis Bang Alex. Ya silakan Bang Mantan. Oke, terima kasih host. Saya tadi menyimak narasi Pak Alex ini ya. Beliau merasa bangga dengan agamanya yang sekarang ini. Yang dulunya dari Kejawen nih kalau salah ya, dan Kristen. Jadi mohon maaf Pak, saya juga mantan Kristen. Ya, selama 33 tahun saya belajar Bible, saya malah kecewa Pak.
dengan yang katanya Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Tidak saya temukan Pak, mulai Kejadian sampai Wahyu, Yesus mengaku dirinya Tuhan secara tegas tanpa ambigu. Bahkan yang saya temukan, Yesus mengaku sebagai utusan, sebagai hamba. Dan paling jelas ayatnya, dia hanya diutus untuk kaum Bani Israel yang tersesat. Apakah itu kriteria Tuhan? Berarti kalau memang itu yang Bapak pahami, berarti Tuhan Bapak nggak adil, Pak. Dia katakan hanya untuk Bani Israel, ternyata Bapak imani dia sebagai Tuhan untuk orang-orang seperti Bapak juga di Indonesia. Nah, yang saya pahami juga, Tuhan itu adalah yang menghidupkan dan mematikan, Pak, sesuai dengan Ulangan 32 ayat 39. Bahkan Tuhan itu tidak tidur, ya, sesuai dengan Mazmur 12 ayat 1. Mazmur 121 ayat 1. Dan Tuhan itu mengetahui segala-galanya. Nah, ini bertolak belakang, Pak, dengan posisi Yesus yang Bapak Tuhankan. Bahkan dia tidak tahu hari kiamat, dia dilahirkan, ya, dia disusui. Mohon maaf ya, bukan menghujat ya, ini fakta. Dia bahkan mengambil keledai orang. Kalau memang Tuhan dia, Pak, kenapa nggak diciptakan aja keledai itu, Pak? Kenapa dia ambil keledai orang? Bahkan dan lain-lainnya cukup banyak narasi-narasi di ayat Bapak, ayat yang berbunyi dia itu tidak maha kuasa, bahkan dia mati, Pak. Bagaimana dikatakan seorang Tuhan dia mati, padahal yang menghidupkan dan mematikan manusia itu adalah Tuhan. Jadi saya malah jadi tidak bangga, Pak, karena saya menilai sebuah keimanan itu, Pak, dari kitab suci. Bahkan saya punya untuk menilai sebuah kitab suci yang benar.